informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar, untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi, tepat pukul 8, segera saja kita hadirkan acara Dialog Palembang pagi ini. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pendengar, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pagi ini, kita bisa hadirkan acara untuk Anda Dialog Palembang pagi ini. Seperti kita janjikan kepada Anda, kita akan hadirkan dialog pagi ini dengan tema kita adalah Jelang Mubes IWO 2023. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir, dua laki-laki yang gagah berani. Saya sendiri, ada 3 perempuan 4 malah di studio ya. Dua narasumber kita, ini ada yang pertama, kita kenalkan dulu Ketua IWO Sumatera Selatan. Kita panggil Kak Efran aja lah biar lebih akrab ya. Assalamualaikum Kak Efran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Kabar baik, sehat. Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Efran sudah bersama RRI pagi hari ini di sela kesibukannya Oke, untuk sama-sama. bersama kita. Yang kedua ini tidak asing karena baru-baru 3 hari yang lalu kayaknya. Saya sempat dialog tapi bukan tema hari ini tentang Dewan Kesenian kalau kemarin. Ini Kak Surono, Wakil Ketua IWO Sumatera Selatan. Assalamualaikum Kak Surono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak? Baik. Baik, agak sedikit mendekat ke mic-nya Kak, Boleh, biar suara boleh. gagahnya kedengaran gitu. Mbak juga baik ya Mbak? Alhamdulillah, Sibuk- baik-baik sehat. sibuk terus kayaknya mewawancarai Iya, orang-orang nih. Iya, sibuk kita di RRI. Baik pendengar, acara kita pagi hari ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Jadi siaran kita hari ini bukan hanya di studio saja, bisa Anda dengarkan dan saksikan secara langsung di channel YouTube kita. Tema kita adalah menjelang musyawarah besar IWO 2023. Langsung ke Kak Efran ini. Kabarnya baru terpilih nih Kak Efran. Ya benar. Selamat ya. Oh, Semoga sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Baik, sebelum ke tema Kak Efran, kita ingin tahu dulu nih kegiatan Kak Efran nih sampai saat ini seperti apa nih? Kita boleh tahu sedikit korek-korek nih kegiatannya. Gitu. Kalau kegiatan sehari-hari sebagai seorang wartawan online. Oke, kabarnya di Pali ada ini ya, bergerak di dunia broadcasting juga kayaknya. Ya terjun ke dunia media awalnya saya itu berawal dari radio. Oh, dari radio, berarti Iya. sudah biasa dengan dunia radio kayaknya Kak Efran ya. Pernah bahkan sudah Pernah, biasa. bahkan Iya. suaranya ini bisa jadi seorang penyiar juga ya Kak Surono ya. Baik, Kak Efran, ini terpilih tanggal berapa nih kemarin? Ya kemarin pengurus wilayah Ikatan Wartawan Online Sumatera Selatan menggelar Mubeswil pertama kan pada tanggal 28 Mei 2023 lalu di Hotel Luminar. Alhamdulillah dengan kepercayaan kawan-kawan dari seluruh daerah untuk mendapuk saya untuk menjadi memimpin Ibu Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Iya. Iya, berarti ada amanah nih yang dibeban saat ini ya. Iya. Baru berapa bulan berarti dari bulan Mei, Juni, Juli, kayaknya belum 3 bulan ya Kak Efran ya. Iya, masih waktu yang singkat. Iya, singkat sekali. Baik Kak Efran, kita ingin tahu dulu, IWO itu kalau di Indonesia tuh berdirinya sejak kapan tuh Kak Efran? Itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 2012. Jadi di tahun ini Ibu akan di bulan 8 nanti akan menginjak umur 11 tahun. 11 tahun, luar biasa. Iya. Itu angka yang sangat lama juga ya untuk Iya. sebuah organisasi. Sampai dengan saat ini IWO khususnya di Sumsel ini sudah berapa anggotanya tuh Kak Efran? Kalau dari database yang kita terima itu ada 250-an orang itu. Yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya, di 17 kabupaten kota sama pengurus wilayah Sumatera Selatan. Baik, ya langsung kita ke Mubes IWO 2023. Ini apa persiapan yang akan dilakukan ini Kak Efran menjelang musyawarah besar? Karena namanya besar ini, Iya. jadi ini gawe besar kata orang Palembang, gawe besar. Iya, seperti apa nih persiapannya Kak Efran? Ya, alhamdulillah kan setelah saya terpilih
saya dipercaya pengurus pusat untuk menjadi tuan rumah kan. Iya. Ibu Sumsel ini menggelar musyawarah besar 2023 di Palembang. Iya. Jadi sejauh ini persiapannya yang pertama kita sudah melakukan koordinasi ya Iya. dengan ini pemerintah provinsi. Jadi dalam hal ini acara besar ini kan dari seluruh Indonesia yang akan hadir, seluruh pengurus yang dari Sabang sampai Merauke kan. Iya. Jadi memang kita perlu dukungan dari semua pihak, tentunya dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk setiap warga negaranya. Masyarakat pers itu kan adalah warga negara. Nah untuk itulah untuk menjalin kemitraan kami bersama pemerintah provinsi melalui Gubernur Sumatera Selatan kemarin berdiskusi dengan Ketua Umum kemarin sama Bendum memutuskan bahwa musyawarah besar Ibu 2023 Palembang akan dilaksanakan pada bulan September nanti dan akan digelar di Jakabaring Sport City. Iya, berarti tinggal menghitung berapa bulan lagi ya. Ini sudah bulan Juli, udah mau pertengahan. Iya. Agustus, bahkan tidak memakan waktu hampir 2 bulan lah ya efektif ya. Iya. Baik, Kak Efren, terpilihnya Palembang sebagai tuan rumah IWO ini kan bukan tanpa alasan gitu. Nah, mungkin kita ingin tahu kenapa Palembang bisa terpilih gitu. Karena kami menawarkan beragam beberapa opsi ya katakanlah opsi ya. kan. Jadi kami menggratiskan untuk tempat tidur kan, kamar penginapan kepada seluruh peserta. Kami juga memberikan secara gratis untuk konsumsi makan minum lah untuk seluruh peserta. Iya. Nah di situ pengurus pusat melihat memang kemarin sebelumnya waktu di Tangerang. Iya. Sebelumnya sebenarnya Mubes ini kan Mubes IWO ini sebelumnya pernah digelar di Tangerang, Banten. Yang pertama katakanlah ya. Enggak. Ya, oh belum. Cuma kemarin deadlock. Oh deadlock. Ya, tidak menghasilkan keputusan. Iya. Nah dari deadlock itu jadi kami menawarkan ada 2 provinsi kemarin dari Kalimantan Timur untuk menjadi tuan rumah dan sama Sumatera Selatan. Iya. Nah alhamdulillah kemarin kami yang ditunjuk. Mungkin pertimbangan dari pusat terkait apapun gitu. Mungkin termasuk fasilitas yang sudah kita punya ya, seperti Jakabaring. Ya, baik. Karena kan itu untuk meringankan teman-teman ya dari seluruh Indonesia kan, jadi tidak berpikir lagi untuk mencari anggaran untuk penginapan kan, untuk memotivasi kawan-kawan untuk berangkat ke Palembang. Iya, mungkin jaraknya juga nggak terlalu jauh untuk daerah-daerah lain gitu kan. Iya. Baik, kita ke Kak Surono nih. Nah, ini dia nih bagian teknisnya nih, pelaksanaan ini akan kerja di lapangan langsung. Seperti apa nih persiapannya Kak Surono menjelang musyawarah besar IWO 2023 nih kalau dari segi teknis lapangan sendiri? Ya, terima kasih Mbak Dina. Mbak Nadiar. Mbak dibalik-balik nama saya. Maaf. Ya, silakan Kak Surono. Sebenarnya baru semalam ketika rapat Zoom dengan pengurus pusat. Iya. Saya tidak tahu ini rezeki atau musibah, tapi saya menganggapnya tantangan saja. Tantangan ya. Tantangan. Diminta oleh Pak Ketua dan pengurus pusat sebagai Ketua Pelaksana Mubes IWO 2023. Mendengar cerita dari Pak Ketua kan proses untuk Palembang menjadi tuan rumah ini cukup panjang dan cukup berliku. Dan ini merupakan tantangan juga bagi IWO Sumsel bagaimana menggelar Mubes yang benar-benar menghasilkan keputusan yang bisa membawa nama baik IWO ke depannya. Untuk persiapan saat ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Ketua. Iya. Pak Ketua sudah ketemu dengan Bapak Gubernur kita. Pak Gubernur, ya. Dan alhamdulillah syukur Pak Gubernur sangat menyambut baik. Alhamdulillah. Kalau saat ini Mbak bisa dikatakan
Iwo Sumsel ini dengan pengurus daerah di kabupaten kota akan bersiap kedatangan tamu dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 Ya, orang. banyak berarti yang datang. Itu semuanya wartawan yang terverifikasi dalam bentuk kartu anggota dan yang Iya. lain-lain. Jadi bisa dikatakan tempatnya tadi di Wisma Atlet. Wisma Atlet, Direncanakan iya. sampai saat ini. Untuk tidak hanya Mubes saja, karena Palembang ini kota budaya, Mbak. Ada usulan dari Pak Ketua dan kawan-kawan, kita akan ada gelar budaya Wah, luar untuk menyambut biasa. teman-teman kita. Iya. Dan jangan lupa Pak, kita akan berikan mereka pempek, makanan khas kita, mencicipi bersama. Sekaligus promosi wisata Nah, dan budaya. itu Mbak. Iya. Karena begini Mbak, banyak berkah juga bagi Sumsel ketika kawan-kawan wartawan dari seluruh Indonesia datang ke Palembang. Iya. Saya setuju pendapat Ketua tadi, pemerintah daerah harus turut membantu dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga bersama kami. Iya. Karena kita bayangkan Mbak, ada 500 lebih wartawan ke sini, kita jamu dengan baik, kita berikan wisata budaya, wisata kuliner, Iya. mereka menuliskan di medianya, dan insya Allah itu tersebar ke seluruh Indonesia. Untuk masalah teknis, saat ini pemerintah pusat dengan pengurus wilayah Sumsel sedang melakukan pendataan yang sangat ketat terhadap orang-orang yang berhak datang untuk menjadi peserta musyawarah besar, karena akan memilih ketua dan membenahi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Baik, Itu itu ya. Kalau untuk fasilitas peserta nanti seperti apa nih Kak Surono? Tadi udah disinggung oleh Pak Ketua, yang pasti Pak Gubernur menyatakan ini hajat yang sangat, Sangat baik, besar dan baik, ini ya. sangat besar, jadi siap memfasilitasi. Wisma Atlet juga ada ballroomnya, Iya, yang bisa siap digunakan. menampung. Siap Oke. menampung, dan insya Allah kalau di Wisma Atlet kan kondusif acaranya Mbak. Baik. Jujur tantangan terberat dari PW Iwo Sumsel ini, Oke. kami tidak akan mengarahkannya ke politis Mbak ya, walaupun ini tahun politik. Iya. Jadi lebih mengarahkan? Lebih mengarahkan bagaimana keprofesionalan wartawan. Seperti slogan dari ketua kami, Iya. Bung Erpan, menjaga kewarasan wartawan di pemilu 2024. Oke. Jadi wartawan harus waras Mbak. Bukan berarti sekarang ini gila ya Mbak, tapi kita menjaga Dalam kewarasan kutip saja. ya. Oke. Iya. Bukan berarti nggak waras gitu ya. Iya, Baik. benar-benar. Baik pendengar, ini baru sesi yang pertama. Nanti kita lanjut lagi, kita break sebentar untuk dialog kita pagi hari ini. Dan pendengar silahkan yang mau bergabung nanti di line telepon kita di 369977 atau juga WA per 082179279090 untuk dialog Palembang pagi ini dengan tema kita Jelang Mubes Iwo 2023. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar, Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar Cek? Aisan Rauge Talifuse. Kemana kabar kawan? Besubu saudaraku, nopo karya bale? Horas dongan. Boha kabar Muna? Puha barakan-rakan mendung. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan toto ngenarara. Nah jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Gula, ini adalah salah satu komoditi tertua di dunia. Penggunaan gula sebagai bahan pemanis minuman dan makanan bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebelum gula menguasai dunia, madu adalah pemanis yang digunakan untuk makanan. Gula tebu pertama kali dibudidayakan di Papua Nugini. Kala itu ditemukan bahwa penduduk Nugini mengunyah tebu mentah untuk menikmati manisnya. Hingga akhirnya tebu dikirim ke Filipina dan India. Praktik budidaya tebu tersebar di seluruh Asia Tenggara, Cina, dan India melalui perdagangan lintas laut. Juga untuk pertama kalinya, gula tebu dimurnikan di India. Bangsa Belanda juga membawa tebu ke berbagai wilayah jajahannya dan membangun perkebunan tebu. Bangsa Belanda bahkan membangun pabrik-pabrik tebu di berbagai negara termasuk Indonesia. Sampai akhir tahun 1900, gula masih menjadi barang mewah dan hanya bisa dibeli oleh orang-orang kalangan
kalangan menengah atas. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan semakin bertumbuhnya teknologi industri yang semakin efisien, gula akhirnya bisa diproduksi dengan jumlah melimpah ruah dan harganya pun semakin murah. Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda. Akan Bunda belikan. Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan? Anakku. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, pendengar, kita lanjut kembali Dialog Palembang pagi ini dengan tema kita adalah Jelang Mubes IWU 2023 bersama dua narasumber kita. Yang pertama Kak Efran, Ketua IWU Sumatera Selatan, dan Kak Surono, Wakil Ketua 1, maksud kami Wakil Ketua IWU Sumatera Selatan. Kita langsung lagi ke Kak Efran dulu nih, saya masih penasaran menanyakan tentang IWU nih. Baik, Kak Efran, yang namanya wartawan itu kan punya kode etik gitu ya. Nah, kita ingin tahu apakah kode etik jurnalis ini juga berlaku bagi seorang wartawan, katakanlah wartawan online gitu. Silakan Kak Efran. Ya. Jadi kode etik itu berlaku kepada seluruh wartawan, baik itu cetak, elektronik maupun online kan. Baik. Jadi memang itulah rambu-rambu, rambu-rambu kerja jurnalistik. Sehingga orang yang bekerja jurnalistik bisa profesional. Jadi memang itu selain daripada itu undang-undang pers. Jadi kitabnya tuh ada dua kan. Ada dua. Ya, jadi pertama undang-undang pers, kedua kode etik jurnalistik. Tapi fakta di lapangan Bu begini. Kenapa saya buat visi daripada IWU Sumsel berakhlak dan beradab? Nah, saya akan mengupasnya di sini. Jadi adab itu adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan, Bu ya. Jadi kita wartawan kayak ini ya. Kita wartawan, kita ngikutin pelatihan jurnalistik sehingga kita tahu undang-undang pers, sehingga kita tahu kode etik jurnalistik, kita tahu bagaimana menulis 5W1H. Kita mengikuti uji kompetensi wartawan. Tapi fakta di lapangan Bu, masih ada oknum-oknum yang melacur gitu kan. Menjadi pelacur profesi. Jadi masih ada orang yang bahasa Palembang mana ya? 86 ya. Iya. 86. Masih ada yang menerima amplop. Masih ada media-media yang terverifikasi di Dewan Pers, dia menghapus berita. Iya. Masih ada itu Kak Efran ya? Masih ada. Artinya apa Bu? Sebenarnya kalau kitab 2 itu sudah dipenuhi itu kan, dipegang, orang akan profesional. Tapi kenapa orang sudah memegang kartu UKW masih melacur Bu? Balik ke akhlak tadi Bu, berakhlak dulu. Artinya akhlak itu kan memang sikap moral yang memang diproses dari proses ibadah. Nah itu yang bedanya. Jadi wartawan yang beradab Bu, belum tentu dia berakhlak. Jadi harus ada dua-duanya ya? Harus ada dua-duanya. Baik. Berkaitan dengan visi misi ini Kak Efran, bisa kita ketahui apa nih sasaran akan dituju untuk IWU khususnya 2023 nanti? Ya kita, saya berharap Bu ya, dengan kepemimpinan saya sampai 2027 itu IWU itu sudah terbangun sistem, sudah ada pondasi. Ya, ketika nanti saya tidak melanjutkan atau saya berjuang lebih tinggi lagi. Jadi ketika saya meninggalkan tampuk kekuasaan di 2027 nanti, penerus saya itu sudah ada pondasi, Bu. Pondasinya tidak lain, Bu. Kita harus akhlak dulu. Adab dulu. Iya. Dua ini dulu yang harus kita ini. Untuk mewujudkan itu, itulah kami berencana kan akan setiap Sabtu Minggu itu kan akan menggelar belajar mengaji Bu. Jadi sisi spiritual itu memang harus
harus terus berikan kepada kawan-kawan, kepada kami semua gitu kan. Jadi tidak hanya kita berpendidikan formal aja. Formal kan. Jadi pendidikan agama itu memang harus dikedepankan juga, karena semakin orang banyak tahu, semakin orang itu berilmu, orang itu semakin takut, Bu. Iya. Nah, kalau kita di dalam agama sedikit kita tahu, sedikit kita ilmu, itulah kita tidak akan takut. Karena sedikit tadi ya? Ya sedikit. Nah, orang yang takut misalkan, sudah waktunya azan, gitu kan? Dia langsung sholat, gitu kan? Karena dia berilmu, Bu. Dia tahu, dia punya pengetahuan tentang agama. Nah, itulah jadi dua sisi ini memang harus seimbang, yang harus diberikan kepada kawan-kawan. Gitu. Baik, oke. Kak Efran, kita ingin tahu apa sih bedanya kalau wartawan IWO sama wartawan dari organisasi lain seperti PWI, kemudian AJI dan kawan-kawan dan lain-lain gitu. Apa nih gitu? Mungkin ada sesuatu yang berbeda, yang different lah katakanlah di antara mereka. Ya kalau kesamaan itu kan kita di kitab ya. Jadi kita merujuk kepada Undang-Undang Pers sama Etika Jurnalistik. Mungkin apa yang enggak ada bedanya lah mungkin. Gitu ya. Yang bedanya tuh kayak gini, Bu. Jadi IWO itu salah satu organisasi pers. Jadi kami wartawan online, saya itu bekerja sebagai wartawan online, bergabung di IWO. Nah, kayak itu. Bergabung di IWO. Kalau misalkan PWI itu Golkar, kami itu PDI kira-kira. Nah, sama-sama partai. Nah, kita itu sama-sama di dalam satu naungan gitu. Nah, kita tuh sama-sama organisasi pers. Ya, seperti itu. Nah, sejatinya begini, Bu ya. Tujuan daripada organisasi pers itu tidak lebih, yang pertama itu adalah bagaimana organisasi itu bisa memastikan kemerdekaan, kebebasan pers kepada seluruh anggota. Jadi jangan sampai anggota itu dihalang-halangi, apalagi sampai dikriminalisasi, apalagi sampai dilakukan tindak kekerasan. Banyak terjadi di Indonesia wartawan yang dipenjara, yang bahkan terbunuh kayak itu kan. Nah, itu organisasi harus memastikan kemerdekaan pers. Yang kedua, organisasi harus memastikan keprofesionalan anggota kan. Jadi organisasi harus memberikan pendidikan kepada wartawan. Sebanyak mungkin nutrisi pengetahuan harus diberikan sehingga wartawan itu bisa berakhlak dan beradab tadi. Ya. Selama ini Kak Efran, seperjalanan dari IWO sendiri, ada nggak terjadi pelanggaran gitu? Nah, mungkin ada sanksi yang tegas harus dilakukan ketika itu terjadi. Pernah nggak terjadi selama ini? Ya, kita selain daripada kitab undang-undang tadi, kita ada ADRT, Bu. Iya. Saya itu yang paling tidak bisa dimaafkan itu adalah melacur itu. Ada yang kami keluarkan, Bu. Ketika melanggar ADRT, ada pasal-pasal yang memang langsung SP3 itu dikeluarkan, Bu. Iya, karena gini, Bu. Kita nih ngurusin anak gitu, lagi kadang tuh galak. Ya kayak ibu kan repotnya setengah mati. Nah, ini ngurusi wartawan gitu. Misalkan 5 anak 5 karakter gitu ya. Iya. Nah, wartawan tahulah sendiri, Bu. Sedangkan aku juga wartawan, cuman bedanya saya ini kan cuman dipercaya untuk memimpin gitu kan. Iya. Kalau pelanggaran pasti ada, Bu. Jadi pelanggaran pasti ada, karena orang yang sudah memegang kartu UKW itu bukan berarti, Bu, dia tidak melanggar. Ya, itu sama, Cak. Dia megang kartu SIM. Mohon maaf. Bukan mendiskreditkan ini Polri ya. Jadi orang yang megang kartu SIM itu kan sudah teruji, Mas ya. Sudah melalui proses itu ujian ya kan. Mendapatkan SIM tadi gitu. Iya. Tapi masih ada
Yang Wong yang megang dilanggar. SIM tidak behelm, Oke. melewati lampu merah. Sama Bu. Oke. Wong yang megang kartu UKW itu jangan percaya Bu. Oke. Iya, dia itu cuman secara administrasi dia itu kompeten. Ya. Iya, dia terdaftar di Dewan Pers untuk kartu UKW-nya. Tapi bukan berarti tidak melanggar. Banyak Bu oknum yang megang kartu UKW masih meras, masih nerima amplop. Iya. Oknum-oknum itu, iya. Iya. Artinya ini apa dia? Tidak ini apa dia? Kompeten itu tidak ini apa dia? Tidak memastikan orang itu berakhlak atau beradab. Baik. Iya. Baik. Kita langsung ke Mubes ini sendiri IWO 2023 akan berlangsung bulan September. Kak Efran, apa yang akan diagendakan di Mubes IWO 2023 ini? Ya, event ini kan agendanya bukan hanya IWO sendiri ya kan. Iya. Tapi saya tuh kenapa harus di Sumsel, kenapa harus di Palembang? Saya tuh punya agenda-agenda. Jadi yang pertama tuh kan ikut mempromosikan ini apa? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Terencanakan 17 kabupaten kota itu akan kita undang, Bu. Kita akan undang dinas koperasi sama dinas ini pariwisata. Pariwisata. Kita ajak 17 kabupaten kota itu memberikan ini apa promosi, baik produk UKM-nya maupun potensi pariwisatanya kepada kan yang datang kan seluruh Indonesia. Seluruh kan? Indonesia. Jadi, Saatnya momen yang tepat sekali ini. Iya, jadi jangan cuma tahu pempek, Pak. Palembang itu kan cuma pempek. Jembatan Taunya Ampera. pempek. Elah, itulah cuman yang mereka masyarakat Indonesia yang tahu. Nah, untuk itulah kan potensi ini apa UKM sama ini pariwisata ini harus kita ini apa promosikan melalui wartawan online. Mungkin dia nanti pulang dari Palembang kan Bawa setelah cerita bawa gitu. cerita dia. Cuman agenda ini kita agenda utama kita adalah kita akan memilih ketua umum baru. Ketua umum Iya. untuk IWO ya. Iya, Baik. Itu yang pasti agenda utama. itu agenda utamanya. Sebelum ke kriteria Ketua Umum IWO Sumsel 2023, kita ke Kak Surono dulu nih. Ya, Kak Surono tadi kan masalah pelaksanaan ya. Kalau Siap. untuk kerjasama nih, selain dari pemerintah provinsi, apa nih harapan dari panitia sendiri? Mungkin ada ke kolaborasi dengan BUMD dan lain sebagainya. Karena mungkin ini agak sedikit ada sesuatu gitu ya mungkin kalau itu ya di BUMD. Ini gimana nih untuk agendanya Nah, pelaksanaan benar nanti? sekali itu Mbak, karena kerja ini kerja yang besar dan pemerintah provinsi juga walaupun membackup kegiatan kami tetap membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama BUMD. Untuk saat ini, alhamdulillah, boleh nggak saya sebut BUMD-nya nih? Pakai inisial aja. Iya, salah satu bank Iya. yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap Sumsel. Iya. Itu sudah bekerja sama dengan kami dan ini lagi penjajakan ke beberapa BUMD. Yakinlah kepada BUMD yang bekerja sama dan kami untuk Mubes ini Iya. akan banyak sekali dalam hal promosi yang akan diperoleh oleh mereka. Yang pasti peserta Mubes yang berasal dari 17 kabupaten kota Iya. pasti akan merasakan kontribusi dari mereka itu sangat membantu dan siap membackup untuk mempromosikan BUMD itu. Baik. Kerjasama dengan wartawan ini kan bisa banyak hal lah, Mbak. Ya. Untuk penyebaran kegiatan mereka dalam perusahaan, event-event tertentu dan yang lain-lainnya. Lagian juga menyambung apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, pihak-pihak perusahaan, BUMD dan yang lain-lain mungkin saat ini ada sedikit ke jarak dengan wartawan. Iya, menjaga gitu. Menjaga. Beda Mbak. Saya jadi wartawan dari 2002. Kalau dulu Mbak mungkin kita sama-sama merasakan Dekat gitu ya. narasumber itu yang mencari wartawan. Oke. Zaman-zaman itu pasti kalau kepala dinas tidak didatangi wartawan 3 hari saja, Kangen gitu. dia nelpon nih. Oh, nelpon. Kenapa nggak datang ke kantor? Kami ada kegiatan, datang ke sini. Nah sekarang kebalikannya, benar kata Pak Ketua tadi. Ketika wartawan datang ke dinas,
Yang pertama kali jawaban sering didengar, maaf Bapak tidak ada di tempat. Bapak lagi keluar kota. Bapak lagi keluar kota. Iya. Padahal mantau dari kaca ngeliati orangnya ini lagi. Kebalikan kalau zaman itu pasti mereka yang sangat butuh wartawan untuk mempublikasikannya. Iya. Ayo kembali lagi ke hal-hal itu dengan lebih tertib. Baik. IWO punya aturan ketat terhadap wartawan. Iya. Bahkan saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Ketua tadi. IWO Sumsel ini Mbak punya lembaga bantuan hukum yang diketuai oleh Kak Suito dan Kak Tabrani. Iya. Lembaga bantuan hukum ini yang menjamin wartawan ketika melakukan peliputan dan dikriminalisasi. Siap mereka turun. Turun langsung ya. Termasuk juga Mbak, ketika ada BUMD, perusahaan-perusahaan yang merasa dimanfaatkan wartawan, entah diperas, entah di apa, Iya. boleh Bisa. datang ke IWO, boleh ngomong, gitu. Kita mediasi, semuanya bisa dilakukan dengan baik-baik. Dan saya yakin masih banyak wartawan-wartawan yang memegang prinsip jurnalistiknya, Mbak. Iya. Dan di Mubes nanti salah satunya adalah memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga pegangan menjadi wartawan online itu lebih kuat lagi. Amin. Baik. Kak Surono, ini sampai sekarang berapa peserta nih sudah terdaftar untuk Mubes sendiri 2023? Kalau dari rapat semalam itu diagendakan setiap perwakilan daerah dan perwakilan provinsi itu yang ketua sekretaris bendahara kan 3 itu peserta pasti Mbak ya. Terus nanti ada peninjau. Peninjau ini maksimal 3 orang. Iya. Tapi yang punya hak suara 3 tadi ketua sekretaris bendahara per PD dan per pengurus wilayah di provinsi masing-masing. Kalau total jumlahnya hitung-hitungan saat ini sekitar 500 lebih. Hitung-hitungannya ya. Hitung. Baik. Silakan pendengar, ini waktu yang sangat baik sekali. Anda bisa bertanya langsung dengan 2 narasumber kita di 369977 atau juga WA Pro 1082179279090 dengan 2 narasumber kita, Kak Efran Ketua IWO Sumsel dan Kak Surono Wakil Ketua IWO Sumsel. Kita lanjut ke Kak Efran nih, berkaitan dengan payung hukum IWO. Nah, ini belum disinggung kayaknya ya. Seperti apa nih Kak Efran? Ya. Jadi gini Bu. Kenapa saya itu nekat Bu ya? Iya. Saya ini kan dari Pali Bu ya. Tagline saya waktu mencalonkan diri itu cito-cito wong daerah nak ke kota Bu. Wah, berarti saingannya banyak kemarin ya Kak Efran ya? Jadi saya berani bahasa kami itu kan masuk rumah wong Bu ini nih. Kami nung dusun. Iya. Karena saya punya cita-cita luhur Bu. Yang pertama itu tidak lebih daripada menjaga peradaban pers. Iya. Tahun 2020 saya pernah dikriminalisasi. Saya sempat menjadi tersangka dalam. Curhat dikit ya? Iya. Iya. Sempat menjadi tersangka dalam sebuah tulisan saya mengungkap kasus korupsi. Iya. Karena saya tidak mau diajak berdamai misalnya Bu ya. Dengan sejumlah uang, akhirnya perjalanan waktu saya jadi tersangka. Iya. Memang melawan tirani Bu, bukan perkara yang mudah. Tapi oleh karena saya yakin dengan niat yang baik, ya saya benar, saya berani melawan tirani. Dan alhamdulillah pada Februari 2021, Polres Pali menerbitkan SP3. Jadi kasus itu dihentikan karena tidak dapat ditemukan bukti material maupun moral terhadap sangkaan terhadap tulisan saya itu. Saya disangkakan dengan undang-undang ITE, saya bohong katakan. Iya. Nah, itu. Jadi untuk itulah saya membentuk tim advokasi namanya. Advokasi. Ya, di bidang advokasi. Nah, kebetulan yang jadi ketuanya tuh pengacara aku waktu ini jadi tersangka kemarin. Iya. Ini Tabrani dari kantor hukum Nusantara. Iya. Bersama Suwito Winoto, ketua Ferrari. Iya. Ya, di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk itulah dari pengalaman saya itu
berusaha jangan sampai ada lagi wartawan yang seperti saya itu kan. Pedih Bu, rasanya dak galak nerima duit damai itu. Pedih nian Bu. Sampai Iya. jadi baperan aku sampai apa? Pokoknya cuman loh ya. Ada sesuatu gitu. Iya. Iya. Jadi ya kalau diceritai panjang lah Bu ya. Jadi aku tidak pengen kan ini apa? Terjadi seperti itu lagi. Iya. Ya. Baik, pembelajaran yang sangat berharga yang pasti ya Kak Efran ya. Baik, pendengar silakan kita masih undang Anda di line telepon di 3699977 atau juga WA kita di 082179279090. Ya, benar-benar nih kelihatan sangat. Jadi saya harus juga nih gitu. Karena berat, Mbak. Iya, berat sekali benar. Kita bisa paham kondisi saat itu yang dirasakan Kak Efran ya. Tapi alhamdulillah Bu, dengan saya tidak mau nerima damai itu, sekarang orang jadi tahu Bu ya, di Pali itu. Ya. Jadi tahu, oh ini sangkan dia tuh berarti dia menganggap bahwa memang saya benar-benar bekerja jurnalistik. Itulah seluruh orang yang saya ungkap kasusnya, yang saya angkat di dalam tulisan saya, itu seluruhnya ndak ada musuh, ndak jadi musuh, masih tetap berteman. Masih tetap berteman. Iya karena ya kalau nak ngasih duit ngapa nak ada kasus kira-kira bakso, kira-kira sih itu kan menghina menurut saya kan. Nerima duit itu Bu bukannya menjadi suatu kebanggaan kalau menurut saya. Iya. Walaupun jumlah uangnya banyak misalkan puluhan juta, saya itu penghinaan dan itu menurut saya bisa diukur gitu ya. Iya. Nah, untuk itulah saya menolak setiap ada ini apa. Ketika saya ini apa bekerja jurnalistik dalam sebuah kasus saya diiming-imingi uang, ditawarin untuk berdamai, saya tidak mau. Baik. Iya. Baik, terlepas dari cerita itu emang sangat mengharukan, memang sangat penting sekali untuk seorang jurnalis. Kita ke ini lagi, Mubes Iwo 2023. Figur seorang pimpinan yang akan dipilih seperti apa yang diharapkan nanti nih Kak Efran? Ya, kalau bisa tuh Bu, yang apa dia, yang tidak jauh beda lah. 11-12 sama aku lah. Oh gitu ya. Iya 11-12. Jadi kan kalau nak kayo Bu ya, kalau nak kayo itu jangan jadi wartawan Bu. Karena kekayaan seorang wartawan itu kalau menurut saya itu adalah ketika dari tulisan kita itu kan berdampak terhadap peradaban kemanusiaan. Ini Bu bukan saya ini apa dia ngamboi nah. Jadi kebanggaan saya menjadi wartawan itu saya bisa memberangkatkan 2 orang mahasiswa Pali ke Kairo Mesir Bu. Alhamdulillah. Ke Al-Azhar. Saat itu dia orang tidak mampu Bu. Jadi orang tuanya itu orang tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah ke tempat Abdul Somad itu. Tapi dengan tulisan saya kemarin alhamdulillah dia berangkat orang tua itu Bu. Nah itulah sebenarnya kekayaan seorang wartawan Bu. Nah terkait dengan ketua umum ya tentu harus lebih dari saya di provinsi itu kan. Semangatnya, integritasnya. Jadi kalau jadi ketua masih bayar nerima amplop, masih bayar ini apa main 86. Ya aku ini kan ketua Bu. Aku punya ini apa ini dengan apa dengan Ki Hajar Dewantoro Bu. Jadi seorang pemimpin itu. Jadi memang harus jadi teladan, jadi contoh. Ya kalau aku ketua, baik aku sibuk merasi wong, apalagi yang lain kira-kira itu nah. Berkaca dari ketuanya berarti harus Tut Huri Handayani gitu. Iya, Tut Huri Handayani itu. Jadi kita pengen seorang ketua tuh yang berani Bu ya, mewakafkan dirinya. Jadi dia berani mewakafkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan ini apa materi Bu. Iya. Ya ngomong Bu aku ini kadang terpakai duit anakku, duit bini aku, duit ini. Iya. Demi itu kan perjuangan peradaban pers ini. Pasti harus ikhlas gitu ya. Iya harus ikhlas. Tapi yakin baik itu dibalas lagi oleh yang banyak gitu ya. Iya. Baik walaupun memakai uang pribadi, asal ikhlas insya Allah akan kembali dengan lebih besar. Gitu. Jadi kriteria yang bakal kami pilih itu adalah orang yang berani mewakafkan dirinya. Itu inti. Untuk organisasi ini, untuk perjuangan ini, untuk profesi ini.
Baik, mudah-mudahan akan terwujud ya. Amin, Insya amin. Allah Iya. akan mendapatkan figur Iya. yang seperti itu. Baik pendengar, kita masih ada waktu ingin bertanya langsung dengan dua narasumber kita. Kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama Dialog Palembang pagi ini Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa. Apa kabar Macik Bicek? Siapa kabar? Priben kabar cek? Aisan Rauge Talifusa. Kemana kabar kawan? Sampai subuh sararaku, napa karya balik? Horas dongan. Boha kabar Muna? Puha barakan-rakan mendung. Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar? Saya bangga menjadi Indonesia. Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan. Nasanan totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia hi. Aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang. Ayah, ayah, Ya, kenapa dek? merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka. Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden. Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma. Iya, Dek. Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau Adek berharga juga kan? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Dialog Palembang pagi ini kita lanjut kembali menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dua narasumber kita, Kak Efran, Ketua IWO Sumsel, dan Bapak Surono, Wakil Ketua IWO Sumsel. Langsung lagi kita ke Kak Surono dulu nih. Iya, tadi sudah Kak Efran banyak panjang lebar gitu ya. Baik, Kak Surono, ini bagaimana tadi sudah menyinggung masalah apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan, kemudian juga bagaimana dukungan beliau. Nah, ini sampai sejauh ini seperti apa nih? Kita bisa tahu sedikit nih, Kak Surono. Ya. Baik Mbak, yang pasti PW IWO Sumsel mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang telah bersedia mendukung kegiatan MUBES dilaksanakan di Palembang. Bentuk dukungan beliau dalam hal pelaksanaan ini yang pertama bersedia menyiapkan tempat ya, tempat penginapan, tempat acara, bahkan juga akan mengakomodasikan semua konsumsi dan yang lain-lain. Iya, berarti sudah siap ya itu hal-hal yang sangat diperlukan gitu. Pada saat dialog terakhir Pak Ketua didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat, Pak Gubernur sudah menyampaikan hal itu. Baik. Bahkan Pak Gubernur langsung mengatakan hitung benar jumlah yang akan datang. Yang akan datang. Kalau memang 1.000, pastikan 1.000. Jangan sampai nanti kalian ngomong dengan kami 1.000, ternyata yang datang 1.200. Iya, kelabakan nanti. Nah, yang 200-nya nanti merasa tidak terfasilitasi. Betul. Karena di awal 1.000 yang kalian ajukan, 200 ini akan membuat berita-berita yang kami tidak difasilitasi di Pemprov. Akan membuat nama Sumsel yang tidak enak di mata. Tidak ada penginapan. Nasional, ya. Itulah kenapa tugas berat dari panitia pelaksana adalah memverifikasi. Ya. Memverifikasi peserta yang berhak datang mengikuti MUBES. Baik, Kak Surono, saya potong dulu. Peserta yang berhak hadir ya, berarti itu benar-benar akan didata sedetail mungkin. Nah, seperti apa itu pendataannya itu, Kak Surono? Yang pertama, Mbak, syarat yang harus dimiliki oleh peserta yang datang itu adalah pengurus IWO aktif di daerah masing-masing yang dibuktikan dengan SK pelantikan. Yang kedua, mereka memiliki kartu tanda anggota IWO. Baik. Ya. Nah, yang ini untuk kartu tanda anggota IWO ini selain difasilitasi oleh pengurus wilayah masing-masing, disahkan juga oleh pemerintah pusat. Iya, jadi nggak main-main yang hadir ya, benar-benar harus ada identitas diri. Harus Mbak, harus. Baik, semuanya. Belajar dari pengalaman teman-teman kenapa di Tangerang kemarin deadlock. Deadlock, ya. Ternyata setelah kami konsultasi dengan pengurus pusat, kami evaluasi lagi kegiatan itu. Ternyata cukup banyak, mohon maaf dalam tanda kutip, penyusup dalam MUBES. Oh, seperti itu. Karena jujur saja Mbak, mendekati tahun politik ini, dunia jurnalistik ini jadi salah satu barang yang seksi, barang yang diperebutkan. Iya. Bahkan, ibarat artis ya. Bahkan dengar pas ngobrol dengan pengurus pusat, saya tidak akan menyebutkan partainya. Ada salah satu partai sudah menyiapkan beberapa miliar kalau bisa merebut IWO ini. Karena jujur Mbak ya, bicara saya berusaha untuk tidak melebih-lebihkan IWO. Saya bicara berdasarkan fakta. Saat ini media online yang ada di Sumsel itu lebih dari 270-an malah Pak Woya. Iya. Di Sumsel di Palembang kalau kita hitung saja per kabupaten itu 10 media online. Kalikan. Itu sudah ada 170 media online. Tuh. Ini yang menjadi pemikat gitu. Memang tidak semua media online itu bisa diarahkan langsung oleh pengurus wilayah IWO Sumsel. Tapi bayangkan saja ketika ada satu peristiwa setiap hari diliput dan disebarluaskan oleh 100 media. Iya. Disebarkan ke masyarakat. Otomatis saya rasa akan menjadi salah satu yang terus diperbincangkan. Iya. Sama ketika saya bertanya ke Mbak, kapan terakhir membaca koran? Kapan terakhir kita nonton TV-TV yang berita yang ada di Sumsel atau itu? Walaupun saya menganggap mereka suatu profesi wartawan yang sangat diperlukan saat ini. Iya. Bandingkan dengan kapan terakhir kita membuka handphone. Berarti lebih banyak handphone gitu ya. Jujur, kapan kita terakhir membaca berita online? Mungkin sering Mbak. Sering, betul. Sangat sering. Betul sekali.
Nah, jadi potensi media online ini memang benar-benar sangat bagus kalau dimanfaatkan dengan sangat baik. Saya setuju dengan kata Pak Ketua tadi. Yeah. Banyak cara kok Mbak untuk wartawan bisa masih memiliki income dengan tidak menerima amplop atau yang lain. Bekerja sama. Iya. Kolaborasi setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya bagian promosi, iklan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Hal itu bisa kita ajak kerjasama. Baik, Kak Surono, saya potong juga. Tadi masalah penyusup gitu ya, nanti kita akan tanya ke Efran. Saya tanya ini ke Kak Surono, untuk bagian keamanan sendiri seperti apa? Karena ini kan melibatkan 800 orang, angka tidak sedikit gitu. Nah ini tanggung jawabnya sangat besar. Gini ya, ini syukur alhamdulillah terakhir pada saat pelantikan, beberapa Porkimda itu sudah memberikan dukungan ke kami, baik pihak Kodam, pihak Polda, termasuk Satpol PP, itu mereka akan menerjunkan personilnya pada saat Mubes nanti. Iya. Tapi bukan berarti Mubes itu menjadi seram ya Mbak ya, ketika ada tentara, ada polisi. Ada yang turun ke jalan gitu. Kami sangat tidak mengharapkan polisi, tentara ataupun PP yang akan ada di lokasi bersinggungan secara secara kekerasan ataupun secara yang kurang baik terhadap wartawan. Tapi kalau memang diperlukan, ya harus Mbak. Karena tujuan kita adalah tujuan besar, menjaga nama baik Sumsel dan juga menyebarluaskan kalau kegiatan di Sumsel bisa berjalan dengan damai, nyaman, dan menghasilkan keputusan yang baik. Keamanan insya Allah Pak, Kodam, Polda, itu sudah benar-benar membantu kami. Saya sebagai panitia pelaksana mengucapkan sangat-sangat terima kasih untuk pihak Kodam dan pihak Polda yang terus mendukung kegiatan kami. Selain keamanan, mungkin faktor kesehatan mungkin dipikirkan nggak ke situ gitu? Nah, untuk faktor kesehatan, insya Allah dalam waktu dekat ini akan menghubungi ID, Ikatan Dokter bekerja sama, dan yang pastinya Mbak, yang namanya kalau sudah Pemprov mengundang tamu-tamu ini, posko-posko kesehatan itu kami sudah utamakan. disiapkan. Bahkan ya walaupun kita tidak berharap Mbak ambulan itu digunakan. Jangan-jangan ya. Tetap ada Mbak. Mudah-mudahan aman gitu kan. Mobil ambulan ada. Tetap standby. Mobil jenazah ada. Tapi jangan digunakan lah duanya selama ini. Diharapkan jangan sampai digunakan lah. Baik, semuanya sehat dan lancar gitu. Amin, sukses. ya Allah, amin, ya Allah. Baik, dari Kak Surono kita ke Kak Efran dulu nih. Kak Efran, tadi saya tertarik kata-kata Kak Surono ada penyusup gitu ya. Nah ini gimana nih untuk menangkapi atau jangan sampai terjadi di Palembang, karena sempat deadlock kemarin gara-gara banyak seperti itu. Ini apa yang akan diantisipasi nih, Kak Efran? Ya, Mubes Tangerang itu kan saya hadir sana. Iya. Yang ributnya juga Palembang tuh lah. Iya. Baik, itu kata-katanya sangat. Ya gimana tuh antisipasi ini nih Kak Efran? Pertama itu kan gedung. Gedung harus steril. Jadi jangan sampai ada lubang sedikit pun orang yang dari luar bisa masuk. Artinya kita harus menutup pintu-pintu gedung sehingga orang yang bukan peserta yang menjadi hak suara itu bisa masuk gitu kan. Nah untuk itu kita akan melakukannya dengan membentuk itu kan satgas keamanan. Iya, keamanan kita. Yang di dalam itu kan nantinya kan akan ada OC, ada dari panitia lah, ada kan untuk ini untuk satgasnya yang di dalam. Yang di luar kita melibatkan kan TNI Polri nanti dan Pol PP. Ya kita tidak berharap terjadi tindakan kriminalitas nanti di ini. Cuma kan kita berjaga-jaga kan. Berjaga-jaga. Hati-hati dan waspada. Iya, waspada. Karena kan agenda besar ini kan skalanya nasional, jangan sampai terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Karena bahasanya cak ini Bu ya, tidak tahu aku uangnya tahan mati oleh berebut kekuasaan. Itu bener. Kira-kira cak itulah. Tidak memikirkan keselamatan lagi gitu. Iya. Kadang tuh oleh karena nafsu tadi kan dengan cara-cara culas, dengan cara apapun akan dilakukan. Ya itu yang perlu, yang
menjadi konsen saya kan, salah satunya di Mubes Palembang nanti. Baik, Kak Efran, ini udah terasa kita udah mau nutup acara dialog. Mungkin di penghujung acara ini kita ingin mendengarkan sedikit closing statement dari Kak Efran dan harapan untuk Mubes atau Mubes IWO 2023. Silakan Kak Efran. Ya, yang pertama itu kan kami itu berharap kepada semua pihak ya. Jadi kerja kami ini, event ini, agenda ini kan ini adalah suatu bentuk bagaimana kami untuk menjaga peradaban pers. Peradaban pers itu kan bukan hanya tanggung jawab kami masyarakat pers. Jadi tanggung jawab terutama negara. Jadi di dalam Undang-Undang 45 negara harus bertanggung jawab terhadap warga negaranya, termasuk kami masyarakat pers. Nah, untuk itulah kami berharap kepada semua pihak. Kalau Pemprov lah sudah dari awal Bu, waktu pelantikan dia langsung memberikan fasilitas untuk pelantikan. Kami pelantikan di Gedung Bina Praja Pemprov Sumsel kemarin. Artinya negara melalui Pemprov Sumsel sudah hadir kan. Cuma kami tidak ini untuk maksimal Bu ya. Kami berharap kepada semua pihak kan, dari stakeholder, dari instansi dan institusi untuk mendukung suksesnya. Kemudian tentu dengan suksesnya ini Mubes ini nanti akan menghasilkan keputusan-keputusan yang memang akan membawa IWO ini akan menjadi lebih baik dan berjaya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Kak Efran ya. Kak Surono, mungkin yang disampaikan sebagai closing statement nih berkaitan dengan Mubes IWO 2023. Terima kasih Mbak. Pastinya Mbak, Mubes IWO ini akan berdampak sangat baik untuk Provinsi Sumsel. Terutama dari berbagai sektor, baik ekonomi, pariwisata maupun budaya. Dan pastinya kami akan berusaha keras mensukseskan kegiatan ini, dan yakinlah pemerintah provinsi dan pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan kami, wartawan-wartawan yang akan kami undang di sini adalah wartawan-wartawan se-Indonesia ini yang sudah terverifikasi. Dan kami juga akan sangat mengharapkan mereka ada satu sesi menulis tentang Sumsel untuk disebarluaskan ke provinsi seluruh Indonesia. Jadi bayangkan itu salah satu promosi untuk pemerintah Sumsel dengan sangat baik, dengan berita yang baik yang disebarkan ke Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Efran, juga Kak Surono. Semoga sukses Mubesnya, akan lancar September dan menghasilkan keputusan yang memang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Satu lagi, nanti jangan lupa nanti kalau Mubes itu nanti kami undang-undang narasumber dari pengurus pusat ke RRI untuk kita dialog lagi. Oke, siap. Iya, RRI akan memberikan fasilitasnya luar biasa. Baik, terima kasih Kak Surono juga Kak Efran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah dialog kita hari ini bersama dua narasumber kita yang luar biasa, Kak Efran, Ketua IWO Sumsel, dan juga Kak Surono, Wakil Ketua IWO Sumsel yang sudah bersama kita di acara Dialog Palembang pagi ini. Dan harapan kita semoga Mubes ini akan berjalan lancar dan membawa nama baik Sumatera Selatan yang harum di tingkat nasional. Saya pamit, Nadir, juga rekan Gim, juga rekan Dina di acara ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.